Nah, sekarang sudah jelas apa yang direncanakan oleh Donald Trump ketika memulai operasi melawan Venezuela. Rusia drastis mengurangi produksi minyak akibat masalah pengiriman ke India dan Tiongkok. Pemerintah India menyatakan siap membeli minyak Venezuela sebagai pengganti minyak Rusia jika Washington setuju. Pemerintah Venezuela secara terbuka menyatakan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan menghentikan kerjasama dengan Rusia serta Tiongkok. Sementara itu, Donald Trump segera mengumpulkan para pengusaha minyak Amerika untuk meyakinkan mereka agar berinvestasi di industri minyak Venezuela. Donald Trump juga aktif menyita kapal tangkar Rusia dari armada bayangan. Kemarin, satu kapal lagi berhasil disita dan dilaporkan bahwa saat ini ada 16 kapal tangkar Rusia yang sedang melarikan diri dari penjagaan pantai Amerika. Hal ini sudah saya bahas di episode sebelumnya. Setelah berbagai berita seperti ini, Trump akhirnya mengumumkan strategi yang diterapkan, bukan hanya untuk Venezuela, tapi juga seluruh belahan bumi barat. Dan strateginya bukan sekadar untuk mendapatkan dominasi di kawasan dan mengusir Rusia serta Tiongkok dari belahan bumi barat, tetapi juga sepenuhnya merombak pasar minyak dunia agar Rusia bisa dikeluarkan dari sana. Seperti diberitakan baru-baru ini, sudah ada keberhasilan pertama. Nama saya Alexei Pici. Mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda untuk itu. Jangan lupa berlangganan saluran Telegram saya, PC News, lewat tautan di deskripsi video. Kami selalu membagikan berita terbaru di sana. Jadi, perusahaan minyak Rusia pada bulan Desember terpaksa secara signifikan mengurangi produksi minyak karena sanksi dari pemerintahan Donald Trump yang mengganggu penjualan barel ke klien terbesar Kremlin, yaitu India dan Tiongkok. Pada bulan lalu, volume produksi minyak di Federasi Rusia menurun lebih dari 100.000 barel per hari. Penurunan produksi ini menjadi yang terbesar sejak pertengahan tahun 2024 ketika Rusia memenuhi kuota Organization of the Petroleum Exporting Countries. Sekarang, dalam kerangka kesepakatan dengan negara-negara penghasil minyak, Rusia dapat meningkatkan produksi minyak. Artinya, secara prinsip mereka bisa memproduksi lebih banyak. Namun, alih-alih melakukan itu, volume produksi pada bulan Desember justru turun secara tak terduga dan berada 250.000 barel per hari di bawah kuota. Ternyata, menjual minyak yang diproduksi kepada perusahaan-perusahaan di Rusia semakin sulit meskipun kapal tanker tampaknya masih terus mengangkut sekitar 4 juta barel per hari dari pelabuhan. Semakin banyak minyak mentah yang hanya terjebak di laut menunggu untuk dibongkar. Sejak akhir November, volume minyak Rusia yang belum terjual meningkat sebesar 30 juta barel setelah India mengurangi pembelian. Artinya, minyak itu kini hanya di kapal tanker di laut lepas sambil menunggu untuk dijual. Akibatnya, perdagangan minyak dari sejumlah ladang minyak di Rusia menjadi merugi. Setiap barel yang terjual menyebabkan kerugian sebesar $5. Hanya proyek minyak di Rusia yang masih untung adalah yang tidak membayar pajak penuh atas ekstraksi sumber daya mineral berkat keringanan yang diberikan oleh Putin. Anda pasti tahu perusahaan-perusahaan itu, tapi ini baru awalnya. Hari ini, India membuat pernyataan yang sangat penting. India siap membeli minyak dari Venezuela dengan syarat Amerika Serikat memberikan izin untuk itu. Perusahaan-perusahaan teratas India juga siap bergabung dalam pembelian ini, termasuk Reliance yang memiliki kilang minyak terbesar di dunia. Di New Delhi, secara langsung menyatakan bahwa pembelian minyak dari Venezuela akan menjadi pilihan yang dapat diterima untuk menghentikan impor minyak dari Rusia. Selain itu, Delhi menyatakan perusahaan kilang minyak milik negara juga akan membeli minyak Venezuela selain perusahaan swasta. Apakah ini mungkin? Untungnya ya, Donald Trump hari ini membatalkan gelombang kedua serangan ke Venezuela karena kerja sama negara itu dengan Amerika Serikat dalam waktu 1 minggu setelah penggulingan pemimpin Nicolas Maduro. Pemerintah Venezuela kemarin mengumumkan pembebasan sejumlah besar tahanan politik yang merupakan salah satu tuntutan utama Amerika Serikat. Dan pada hari Jumat, delegasi resmi demokrasi dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tiba di Caracas untuk melakukan negosiasi. Dan sekarang, Financial Times menulis bahwa pemerintahan Amerika Serikat dan otoritas sementara Venezuela yang dipimpin oleh Delcy Rodriguez memang sedang melakukan upaya aktif untuk melanjutkan ekspor minyak Venezuela ke Amerika Serikat dan negara-negara lain. Menurut informasi dari media tersebut, saat ini kelompok ahli dari kedua negara sudah bekerja untuk mengatasi hambatan hukum dan birokrasi demi memenuhi tuntutan Presiden Donald Trump.
Ekspor ke Amerika Serikat antara 30 hingga 50 juta barel minyak Venezuela yang sedang dikenai sanksi. Dan kini Donald Trump menyatakan bahwa penjabat sementara Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, secara rutin menjalin kontak langsung dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio. Pada 9 Januari hari Jumat, Trump bertemu para pemimpin perusahaan minyak di Gedung Putih yang menurutnya akan berperan penting dalam pemulihan sektor minyak Venezuela dengan investasi minimal 100 miliar dolar di dalamnya. Angka itu memang terdengar fantastis saat ini, tapi seperti pepatah, siapa tahu apa yang akan terjadi. Jika Amerika benar-benar ingin menguasai seluruh industri minyak Venezuela, jumlah sebesar itu mungkin memang dibutuhkan. Seperti yang sebelumnya ditulis oleh Wall Street Journal dengan mengutip sumber, Donald Trump dan para penasihatnya sedang mempertimbangkan strategi jangka panjang yang bertujuan untuk memastikan dominasi Amerika Serikat di industri minyak Venezuela. Dan menurut data dari media tersebut, rencana yang sedang dibahas mungkin mencakup pengambilalihan sebagian kendali atas perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela, termasuk pembelian dan penjualan sebagian besar minyak yang mereka produksi. Trump juga berharap bahwa langkah-langkah seperti itu akan membantu menurunkan harga minyak dunia ke tingkat yang diinginkannya, yaitu sekitar 50 dolar per barel. Pada akhirnya, jika Venezuela di bawah protektorat Amerika Serikat dapat memasuki pasar dunia, maka Rusia hanya akan memiliki satu pembeli besar minyak, yaitu Tiongkok, yang dapat menentukan sendiri harga yang bersedia mereka bayar untuk membeli minyak Rusia. Dan sudah jelas bahwa inilah yang diinginkan oleh Donald Trump, yaitu mengeluarkan Rusia dari pasar minyak dunia. Dan jika Anda penasaran bagaimana reaksi Rusia terhadap semua ini, berikut adalah berita dari Rumah Sakit Jiwa. Ideolog utama dunia Rusia, Alexander Dugin, yang di Rusia disebut sebagai filsuf, baru-baru ini menyatakan, "Maaf, saya akan mengutip pernyataan Dugin. Dan saya yakin Anda akan terkejut jika Anda memiliki pola pikir kritis." Jadi, Dugin menyatakan bahwa dalam terang peristiwa saat ini, semua orang Rusia yang karena alasan tertentu belum dibaptis harus segera dibaptis. Dugin menekankan kita tak bisa yakin kekekalan tak segera datang, dan saat itu sudah terlambat. Kutipan lain, mungkin saat kebebasan bersama kita. Semuanya akan segera lenyap, namun keputusan untuk menerima baptisan suci dan sakramen gereja akan tetap ada mencapai inti kekekalan itu sendiri. Kita harus bertindak benar sekarang. Taruhannya bagi Rusia kini begitu tinggi sehingga kita harus memikirkan langkah-langkah baru yang lebih menakutkan dan katastrofik, kata Dugin. Ya, sepertinya dia mengajak orang Rusia untuk masuk surga, sementara yang lain saya sudah lupa persisnya bagaimana kata diktator botak yang sudah gila itu. Putin bereaksi seperti itu terhadap Rusia. Rasanya peradaban tidak akan pernah datang ke sana. Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan jangan lupa beri like. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini, atau melalui kode QR yang ada di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa.